Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih itu metode ilmiah ya. Metode ilmiah adalah cara sistematis ya yang digunakan ilmuwan dalam memecahkan masalah atau mencari jawaban atas masalah yang dilakukan dalam penelitian. Adapun tahapannya adalah yang pertama merumuskan masalah ya. Masalah itu apa? Terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi adanya perbedaan harapan dan kenyataan, itulah yang disebut dengan masalah. Nah, dalam hal ini rumusan masalah ini harus ditulis dalam kalimat tanya ya yang bersifat terbuka. Kemudian kata-kata dari masalah harus singkat ya, ringkas, jelas dan mudah dimengerti. Masalah itu merupakan apa? Sesuatu yang akan diteliti atau dipecahkan ya. Jadi ini tentang merumuskan masalah atau rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan uraian ya pertanyaan penelitian yang harus dicari jawabannya melalui proses penelitian. Yang kedua adalah mengumpulkan data atau informasi ya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi atau studi literatur ya, seperti jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Kemudian tahap yang ketiga adalah menyusun hipotesis ya atau dugaan sementara. Hipotesis adalah apa? Jawaban sementara dari masalah yang bersifat praduga ya, yang karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ya. Jadi intinya apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari permasalahan ya. Dan ini apa? Tadi bersifat praduga ya, karena apa? Masih harus dibuktikan kebenarannya melalui sebuah penelitian. Hipotesis disusun dalam nanti kalimat berita bentuknya. Kemudian yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan ya. Eksperimen bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau membuktikan suatu hipotesa yang ada. Dalam membuat eksperimen nanti akan melibatkan yang namanya variabel ya, seperti variabel terikat, variabel bebas, variabel kontrol. Apa sih variabel itu? Oke, apa sih yang dimaksud variabel penelitian ya? Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan atau intinya segala sesuatu yang akan kita teliti ya. Nah, jenis-jenisnya ya, mungkin yang utama nanti 3 ya. Yang pertama, variabel bebas atau manipulasi ya, adalah faktor yang diukur ya, dimanipulasi atau dipilih peneliti untuk menentukan hubungannya dengan gejala tertentu. Intinya yang apa? Variabel bebas ini yang dibuat beda-beda ya. Kemudian variabel terikat atau respon adalah faktor yang diobservasi ya dan diukur untuk menentukan pengaruh variabel bebas. Intinya ini apa yang diteliti ya. Jadi kita mau meneliti apa ya, intinya apa yang diteliti. Kemudian yang ketiga adalah variabel kontrol atau kendali, adalah faktor-faktor yang dikontrol ya oleh peneliti untuk meniadakan ya atau menetralkan atau meminimalisir ya pengaruh terhadap gejala yang diobservasi. Intinya apa di sini? Kalau variabel kontrol yang dibuat tetap ya. Nah, kita langsung contoh ya. Rumusan masalah kan tadi berupa kalimat tanya ya. Adakah pengaruh lama perendaman air terhadap perkaratan paku besi? Jadi di sini kita akan meneliti pengaruh lama paku besi itu direndam dalam air itu nanti berkaratnya bagaimana ya. Kemudian hipotesisnya berarti apa? Ada pengaruh lama perendaman air terhadap perkaratan besi. Nah, di sini intinya kan kita akan meneliti perkaratan besi. Ya. Nah, jadi apa? Perkaratan besi ini namanya variabel terikat ya yang diteliti ya. Apa variabel terikat? Faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan pengaruh variabel bebas. Jadi intinya yang diteliti itu ya, ini namanya variabel terikat. Nah, di sini ini apa? Kita akan meneliti tentang masalah perkaratan paku besi ya. Kemudian variabel bebas ya yang dibuat beda-beda di sini ya. Variabel bebas yang dibuat beda-beda ya
Di sini apa? Lama perendaman dalam air, ya. Lama perendaman dalam air berarti apa? Ini yang nanti akan dibuat beda-beda. Misalkan kalau 10 hari gimana, ya 20 hari gimana, 1 bulan gimana. Nah, ini namanya apa? Faktor yang dibuat beda-beda. Nah, ini lama perendaman dalam air namanya variabel bebas, ya. Kemudian variabel kontrol, ya. Berarti apa yang akan kita kontrol atau dibuat tetap, ya. Mungkin dalam penelitian ini kita akan membuat tetap apa? Ini disimpan dalam suatu ruangan yang suhunya tetap. Jadi misalnya apa? Kita akan mengontrol suhunya tetap, ya. Jadi kalau misalkan dalam wadahnya beda-beda suhunya, ya nanti ada faktor lain yang tidak kita kontrol, ya. Jadi misalnya apa? Dalam penelitian ini kita membuat suhunya suhunya tetap, ya. Penelitian ini dalam suhu yang sama, ya. Misalkan dalam wadah-wadah yang sama suhunya, akhirnya apa? Ini namanya variabel kontrol. Oke, contoh rumusan masalah, ya. Adakah pengaruh aktivitas fisik terhadap jumlah denyut jantung seseorang, ya? Jadi hipotesisnya terdapat pengaruh aktivitas fisik terhadap jumlah denyut jantung seseorang, atau ada pengaruh, ya. Kemudian variabel terikat, ya. Intinya kalau variabel terikat itu yang diteliti, ya. Variabel terikat itu variabel yang diteliti. Nah, di sini apa? Kita akan meneliti terutama jumlah denyut jantung seseorang, ya. Jadi apa? Jadi variabel terikatnya kita akan meneliti tentang jumlah denyut jantung. Kemudian bebas, ya. Berarti apa? Yang kita di sini aktivitas fisik, ya. Jadi variabel bebasnya adalah aktivitas fisik yang dilakukan. Kenapa? Karena denyut jantung, ya, selain aktivitas fisik bisa faktor lain yang mempengaruhi, ya. Di sini apa? Yang akan kita teliti, ya. Di sini apa? Kita mau melihat pengaruh aktivitasnya. Ini namanya faktor yang dibuat-buat, ya, atau dibuat beda. Di sini adalah aktivitas fisiknya. Kemudian variabel kontrol. Berarti ini apa yang akan kita kontrol, ya, dalam arti biar sama, ya. Jadi misalkan kita menelitinya pada usia seseorang itu harus sama, ya. Kemudian jenis kelaminnya nanti misalkan sama, laki-laki semua. Jadi akhirnya penelitian ini nanti akan bisa pas, ya. Jadi variabel-variabel ini harus kita perhatikan, ya, sehingga menghasilkan penelitian yang bagus. Oke, langkah yang kelima, ya, dari metode ilmiah adalah mengolah dan menganalisis data, ya. Jadi hasil yang diperoleh dari eksperimen, ya, yang berupa data kemudian diolah dan dianalisis, ya, agar mudah diambil kesimpulan atau agar mudah dibuat kesimpulan. Ya, kemudian langkah yang keenam adalah menarik kesimpulan atau kesimpulan aja, ya. Kesimpulan yang diperoleh bersifat itu sifatnya umum, ya, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai kemungkinan. Kemudian melalui kesimpulan kita dapat diketahui, ya, hipotesis yang dibuat sebelumnya itu sesuai dengan hasil penelitian atau tidak. Jadi dari kesimpulan ini kita akan tahu, ya, hipotesisnya itu sesuai atau tidak. Kemudian langkah yang terakhir atau yang ketujuh adalah membuat laporan atau publikasi, ya. Ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian dengan tujuan agar orang lain dapat mengetahui dan menggunakan hasil penelitian yang kita lakukan.